dibilang terkait dengan masalah urgensi, saya rasa memang tidak terlalu urgent ya. Karena apa? Karena memang kalau kita bisa lihat dari fakta di lapangan gitu ya, kita masih sangat bergantung terkait perdagangan ini dengan negara-negara tradisional seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok atau China. Dan saya rasa memang betul di dalam perkumpulan organisasi BRICS tersebut gitu ya, ada China di sana yang memang bisa dibilang saat ini gitu ya, dan sudah dalam beberapa tahun terakhir menjadi mitra yang sangat strategis bagi ekonomi Indonesia, khususnya dari sisi perdagangan internasional. Namun lagi-lagi kalau dibilang terkait urgensinya, mungkin hal ini sebatas penjajakan dan juga terkait dengan masalah bagaimana pemerintah atau siapapun pemangku kepentingan di Indonesia itu mencoba melihat feasibility study, seberapa potensialkah ketika Indonesia memang akhirnya memutuskan untuk bergabung pada BRICS ini, seperti itu Mbak Aneka. Baik, kita tahu BRICS ini disebut aliansi perdagangan. Apakah ini artinya akan menguntungkan Indonesia dari segi ekonomi apabila bergabung dengan BRICS? Saya rasa kalau dibilang ini aliansi perdagangan, saya masih agak sedikit skeptis ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat apa yang terjadi, misalkan contoh terkait dengan masalah G20 misalkan. G20 itu memang lahir akibat adanya krisis ekonomi di tahun 2008-2009. Dan memang fokus utamanya itu bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan ekonomi gitu ya secara global. Nah, kalau kita bicara BRICS sendiri, saya rasa terlalu dini kalau misalnya kita anggap ini sebagai aliansi perdagangan. Mungkin lebih tepatnya kita anggap BRICS ini seperti sebuah organisasi ya, seperti kerjasama ekonomi internasional yang pada intinya memang masih fokus pada beberapa pilar yang pasti terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan, politik dan keamanan, dan juga terkait dengan masalah budaya. Nah, kalau misalnya terkait dengan masalah perdagangan sendiri, saya rasa tahapannya atau fasenya itu pastinya tidak sesederhana ketika bergabung dengan BRICS ini, karena saya rasa BRICS ini bukanlah sebuah aliansi perdagangan, melainkan semacam kerjasama ekonomi internasional yang sifatnya lebih makro. Mungkin kalau nantinya akan ada seperti SEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement atau PTA dan lain sebagainya, saya rasa itulah baru disebut sebagai aliansi atau kerjasama perdagangan internasional secara spesifik, seperti itu Mbak Anita. Baik, artinya kalau memang BRICS ini aliansi ekonomi internasional, apakah keuntungan bagi Indonesia ke depannya ini juga bisa terlihat seperti kerjasama perdagangan lainnya seperti diskon tarif atau mungkin ada insentif tertentu dari negara-negara anggota? Ya, saya rasa kalau terkait dengan teknis, misalkan tadi pencabutan dari sisi tarif gitu ya, atau membuat tarif impor dan ekspor menjadi 0%, saya rasa itu yang saya sampaikan itu merupakan sebuah tahapan selanjutnya. Nah, kalau misalnya akhirnya Indonesia misalnya memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, saya rasa memang tidak langsung akan membahas secara teknis atau spesifik hal-hal tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi adalah seperti apa yang telah disampaikan oleh rekan Mbak Aneke sebelumnya, bahwa memang kalau dari sisi figure dan data yang ada gitu ya terkait dengan proporsi PDB, proporsi penduduk dan juga proporsi perdagangan, memang bisa dibilang masih masih perlu ditingkatkan ya. Kalau kita bicara masalah proporsi PDB sendiri kan dari total PDB dunia kan hanya sebatas 20%. Berbeda dengan kalau kita berbicara G20 yang memang sudah mencapai 80%. Itu pun terkait dengan masalah perdagangan internasional. Kalau kita bicara G20, skopnya, cakupannya itu sudah mewakili lebih dari 70% perdagangan dunia. Sedangkan kalau BRICS sendiri hanya mungkin kurang dari 20%. Atau sekitar 17 dan 18%. Ketika misalnya akhirnya Indonesia memutuskan untuk bergabung, ya ini lagi-lagi pilihan. Karena apa? Karena betul lagi tadi disebutkan di awal bahwa Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang sifatnya bebas dan aktif, open and aktif. Tadi juga disebutkan tidak memihak, non-blok gitu ya. Dan saya rasa kalau kita bicara masalah ekonomi sendiri, pastinya akan punya pandangan atau perspektif yang berbeda kalau kita bicara masalah
ekonomi dan juga terkait dengan masalah politik dan keamanan. Mungkin itu, Mbak Aneka. Baik, berdasarkan ramalan dari Goldman Sachs, ada juga yang mengatakan kalau di 2050 nanti China akan melampaui Amerika Serikat. Bahkan di 2075, China dan India ini akan melampaui negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Artinya kalau memang Indonesia bergabung dengan BRICS sekarang, apakah ada potensi memang negara-negara BRICS ini mungkin akan menjadi seperti negara-negara G7 di kemudian hari? Dalam jangka panjang mungkin ya, Mbak Aneke, mungkin memang betul sekali Jim O'Neill gitu ya, CEO Goldman Sachs pada saat itu di tahun 2001 memang meramalkan atau memprediksi lah bahwa ada beberapa emerging countries ya yang tergabung dalam BRICS tadi gitu ya, yang bisa dibilang bisa melampaui negara-negara G7 atau negara-negara maju yang ada. Nah, tadi kalau disampaikan figure atau data sebelumnya, memang kalau sampai tahun 2023 BRICS itu masih belum ada apa-apanya dengan G7, ya apalagi dengan G20 gitu ya. Tapi kalau kita bicara masalah apa yang terjadi jangka panjang di tahun 2050 misalkan gitu ya, dan seterusnya, ya itu ada kemungkinan terjadi. Namun pastinya ada beberapa syarat tertentu, khususnya terkait dengan kondisi fundamental makroekonomi di negaranya masing-masing. Contohnya saya beri contoh ya China gitu ya, atau Tiongkok. Tiongkok sendiri kan memang diramalkan bisa tumbuh terus gitu ya sejak tahun 2010 yang memang pertumbuhannya luar biasa tingginya gitu 8 sampai 10% pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa meramal terjadinya krisis pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19 yang akhirnya berdampak pada ekonomi China atau ekonomi Tiongkok dan akhirnya pertumbuhan mereka menjadi melambat. Dan lagi-lagi itu tidak ada yang mengantisipasi dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi di 10 tahun ke depan, 5 atau 10 tahun ke depan gitu ya. Apakah akan ada terjadi krisis yang serupa yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan negara-negara yang tadi diprediksi akan menjadi kekuatan baru ekonomi dunia ke depannya.